Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ekosistem kewirausahaan. Saya adalah Taufik, saya akan mempresentasikan tentang ekosistem kewirausahaan. Upaya pemerintah meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia merupakan strategi yang bukan hanya untuk merubah presentasi jumlahnya, namun mendorong pelaku kewirausahaan di kalangan anak muda. Oleh sebab itu, perguruan tinggi menjadi salah satu program pemerintah untuk berperan aktif menggalakkan kegiatan kewirausahaan melalui beberapa model kegiatan seperti pendanaan kompetisi kewirausahaan baik diperuntukkan bagi usaha yang telah berjalan ataupun usaha yang belum berjalan, sehingga diharapkan terbentuk sebuah ekosistem kewirausahaan yang baik. Konsep ekosistem kewirausahaan memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama, kewirausahaan produktif dipahami sebagai kegiatan kewirausahaan yang berkontribusi secara langsung atau tidak langsung yang berkontribusi pada perekonomian. Namun terdapat beberapa pergeseran yang mana istilah kewirausahaan sosial mulai dikenal. Kewirausahaan produktif selanjutnya membutuhkan penelitian lebih lanjut sehingga dapat menganalisis faktor saling ketergantungan yang menciptakan nilai baru serta mengetahui jenis atribut organisasi internal dan faktor regional eksogen yang menghambat berkembangnya kewirausahaan. Yang kedua, kewirausahaan dapat dipahami sebagai konstruksi teoritis yang berbeda bersama-sama terlibat dalam pertanyaan mendasar tentang ilmu sosial, hubungan antar agensi individu dan struktur sosial dalam kegiatan ekonomi. Penelitian dengan pendekatan ini mencoba mengutamakan peran wirausaha sebagai pemimpin organisasi, inovasi, dan masyarakat, memperhatikan aktor lain seperti investor, pegawai negeri, dan karyawan yang pada dasarnya berupaya memperluas ekosistem lokal seperti rantai pasok, klasterisasi, sehingga masing-masing evolusi ekosistem kewirausahaan regional memiliki model inovasi teritorial masing-masing. Perkembangan penelitian ekosistem kewirausahaan berkembang semenjak tahun 2000 sampai 2020-an yang menekankan pada yang pertama, penggunaan ekosistem sebagai konsep ontologis dan epistemologis. Yang kedua, bagaimana konsep ekosistem digunakan dalam konteks berbagai jenis kewirausahaan dan penggunaan metafora konsep ekosistem sebagai elemen ekosistem karakteristik inti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dela. Kewirausahaan secara struktural telah mengubah aspek ekonomi dan sosial pada ranah teknologi, institusi, dan organisasi serta lahirnya karakter wirausahawan sebagai output aspek sosial. Sistem yang mempengaruhi satu sama lain ini disebut sebagai berikut. Yang pertama ada interdependency of elements atau ketergantungan elemen. Literatur ekosistem empiris didominasi oleh fokus pada saling ketergantungan dan hubungan antara ekosistem dan output yang dihasilkan. Misalnya menampilkan mekanisme umpan balik yang disebabkan oleh hubungan pendukung antara atribut budaya, sosial, dan material, serta hubungan penguat yang terjadi pada gilirannya. Saling ketergantungan yang muncul tidak serta-merta tercermin dalam kebijakan, inovasi, dan kewirausahaan, seperti investasi dalam infrastruktur fisik tanpa memperhatikan faktor budaya dan sosial yang mendasarinya, sehingga kondisi tersebut berdampak pada inovasi yang tidak selalu sesuai. Perkembangan ekosistem membutuhkan organisasi seperti inisiatif, universitas, dan perusahaan yang merupakan aktor penting dalam terciptanya ekosistem tersebut. Yang kedua ada output atau luaran. Ekonomi kewirausahaan tidak selalu bergantung pada skala ekonomi, namun memberikan konteks dan dukungan bagi startup untuk muncul dan mendorong pertumbuhan perusahaan dan usaha inovatif. Tergantung pada tingkat kematangan dan konfigurasi elemen tertentu, mereka dikatakan menghasilkan tidak hanya tingkat luaran yang berbeda, tetapi juga berbagai macam jenis luaran. Bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa konfigurasi ekosistem yang berbeda menghasilkan luaran kewirausahaan yang berbeda pula. Bahkan gender turut mempengaruhi luaran dalam sebuah ekosistem. Yang ketiga ada outcomes atau dampak timbal balik. Hubungan antara ekosistem dan luaran serta dampak timbal balik tidak dapat dipisahkan karena kegiatan kewirausahaan yang produktif dalam bentuk apapun akan menghasilkan luaran yang mendorong penciptaan nilai agregat dan pembangunan ekonomi atau dalam artian luas. Yang keempat, downward causation atau sebab akibat ke bawah. Kombinasi kausalitas merupakan bagian integral dari ekosistem yang menunjukkan bahwa ketergantungan jalur adalah bagian penting dari evolusi ekosistem dan merupakan bukti bagaimana kewirausahaan dan perilaku kewirausahaan tunduk pada pengaruh sistemik, tetapi juga membentuk konteks sistemik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nida Fariha. Sistem umpan balik yang kelima adalah internal ecosystem links atau keterkaitan antar ekosistem. Hasil analisis interaksi wirausahawan dengan pelaku ekosistem lainnya mencakup perluasan ide, praktik, dan norma bergerak melampaui hambatan spasial, budaya, dan bahasa. Selanjutnya, menunjukkan bahwa proses pembelajaran dua arah sejalan dengan kajian tentang jaringan inovasi dan jaringan kewirausahaan. Akibatnya, ekosistem harus ditempatkan tidak hanya dalam konteks ekonomi yang lebih luas, tetapi juga konteks sosial budaya historis, proses historis kewirausahaan,
Selanjutnya ada Ecological Modernization Theory atau EMT. Teori modernisasi ekologis pertama kali disebutkan pada tahun 1980-an untuk merujuk pada jenis kebijakan lingkungan yang lebih berpandangan jauh ke depan dan bersifat preventif yang bergantung pada efektivitas ekologi atau hijau di antara pelaku ekonomi lainnya. EMG memiliki 3 dimensi. Yang pertama, transformasi kelembagaan. Yang kedua, rasionalitas lingkungan. Dan yang ketiga, dinamika pasar. Penjabaran tentang transformasi kelembagaan adalah tentang menyuntikkan ekologi ke dalam modernisasi masyarakat dan mendorong mereka berpartisipasi dalam hierarki gaya pemerintahan baru. Kondisi tersebut memberikan asumsi bahwa gerakan lingkungan adalah gerakan partisipatif. Rasionalitas lingkungan yang dimaksud merupakan kondisi yang dapat dicapai dengan cara mengatur ulang aset ekonomi. Strategi dalam proses ini memiliki 2 basis utama, yaitu pertama, pengembangan teknologi dan proses baru yang ramah lingkungan dan disebut sebagai ekonomi ekologi. Dimensi dinamika pasar yang dimaksud merupakan ketertarikan pada lingkungan untuk dapat mengubah pasar sehingga tercipta pasar lingkungan baru. Sebuah teori ekonomi modern mengatakan bahwa pasar dapat lebih efektif dalam menangani efek ekologis daripada pemerintah dan bahwa kepentingan lingkungan dapat membentuk produksi, organisasi, dan pasokan. Selanjutnya adalah tentang 5 hubungan yang memiliki fokus tentang bagaimana mempelajari dan mengembangkan kewirausahaan menjadi semakin mandiri dan peran yang mendukung baik secara langsung ataupun tidak di dalam ekosistem kewirausahaan diantaranya. Yang pertama, hubungan pengusaha dan usaha mereka. Keterkaitan pengusaha dan usahanya adalah pelajaran sepanjang usaha tersebut berjalan. Pengusaha harus mampu membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apa yang dikatakan pelanggan, bagaimana produk mereka, dan bahkan tentang diri mereka sendiri. Para pengusaha akan belajar bukan hanya menciptakan keuntungan, namun memahami mengapa mereka harus melakukan hal tersebut walaupun beberapa umpan balik bersifat negatif. Hubungan yang kedua adalah pengusaha dengan pengusaha lainnya. Dukungan ESOS pada pengusaha diwujudkan dengan membentuk kelompok atau komunitas pengusaha. Hubungan yang membahas sisi psikologis pengusaha ini mengungkapkan bahwa satu sama lain akan memberikan pengaruh baik bersifat positif ataupun negatif. Misalnya, pengaruh perilaku kognitif psikologis positif yang akan mempengaruhi emosi sehingga muncul teori perbandingan sosial. Hubungan yang ketiga adalah ESOS dan pengusaha. Hubungan antara ESOS dan wirausahawan perlu dilihat sebagai saluran yang berjalan 2 arah, baik dari ESOS ke pengusaha dan sebaliknya. Hubungan yang keempat adalah ESOS dan stakeholders luar. Seperti pengusaha ESOS tidak dalam ruang hampa. Mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemangku kepentingan lain dalam ekosistem mereka. Sehingga ESOS seringkali berperan sebagai mediator antar keduanya. Hubungan yang kelima adalah ESOS dan peneliti. Yaitu hubungannya tentang menemukan peluang untuk berkolaborasi dan bereksperimen dengan ESOS. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.